Assalamualaikum anak-anak. Di tanggal 16 Agustus 2021 ini kita sudah masuk ke tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Simak baik-baik ya. Di pembelajaran hari ini, kita akan membahas informasi penting dari teks, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks, serta menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Materi yang kedua, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan, serta alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Ada juga pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Materi pertama, kita akan membahas tentang informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Bu Fitri harap anak-anak sudah membaca buku tema halaman 2 yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Yuk selanjutnya kita simak informasi penting dari teks tersebut. Untuk membantu kita dalam mencari informasi penting dari sebuah teks, kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa, yang kemudian jawaban dari setiap pertanyaan tersebut bisa kita jadikan ke dalam sebuah peta pikiran atau mind map seperti contoh berikut. Informasi pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Informasi kedua, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jenis ikan hias yang dipiara adalah ikan mas koki. Informasi ketiga, di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipiara dalam sebuah akuarium. Informasi selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Lalu, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Dan apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Kira-kira apa yang sedang dilakukan ikan-ikan itu? Benar sekali, ikan-ikan tersebut sedang bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Mari kita bahas satu persatu sistem pernapasan pada hewan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Amfibi merupakan jenis hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Pada saat katak masih pada fase berudu, dia bernapas menggunakan insang. Sedangkan saat katak sudah dewasa, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Katak memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama.
Burung bernapas menggunakan paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Pada saat bernapas, burung menghirup oksigen melalui lubang hidung, kemudian masuk ke trachea. Lalu, sebagian udara masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke pundi-pundi udara untuk disimpan. Jadi, pada saat beristirahat, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Fungsi dari kantong udara atau pundi-pundi udara pada burung adalah membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Serangga bernapas menggunakan trachea, saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trachea ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Saat udara masuk melalui rongga hidung, diarahkan ke trachea, kemudian masuk ke bronkus, lalu ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru kembali ke bronkus, trachea, rongga hidung, dan udara keluar. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari masing-masing alat pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Di hidung terjadi penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Kemudian, fungsi yang kedua untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Selanjutnya, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trachea. Di trachea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Bronkus adalah dua percabangan dari trachea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Berikut merupakan bagian bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mengatur nafas juga sangat diperlukan pada saat kita bernyanyi. Di materi hari ini kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Salah satu bentuk tangga nada adalah tangga nada diatonis, yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis yang akan kita bahas adalah tangga nada diatonis mayor yang memiliki 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor diantaranya bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali serta diakhiri dengan nada do sama dengan C. Untuk contoh lagunya antara lain Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya.
Selanjutnya, kita akan membahas pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contoh penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah pada saat anak-anak diberikan tugas oleh guru untuk membuat video menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kewajiban kalian sebagai siswa adalah melaksanakan tugas tersebut. Jika tugas tersebut dibuat dengan semaksimal mungkin sesuai dengan instruksi yang ada dan pengumpulannya sesuai dengan jadwal yang diberikan, berarti anak-anak telah melakukan tanggung jawabnya, serta hak anak akan mendapatkan nilai sesuai dengan tugas yang telah dibuat. Materi terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Bentuk kegiatan di bidang pertanian diantaranya bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Untuk bentuk kegiatan di bidang perkebunan seperti menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Di bidang peternakan, pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Di bidang perikanan, seperti membudidayakan ikan air tawar dan air laut. Di bidang kehutanan, bentuk kegiatannya seperti meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Di bidang perindustrian, bentuk kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Sedangkan bentuk kegiatan di bidang pelayanan jasa seperti melayani masyarakat. Bentuknya layanan terhadap konsumen seperti dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.